Hidup ini bukan untuk ditangisi. Napoleon berkata di Saint Helena, saya tidak pernah mengenal kebahagiaan sepanjang 6 hari dalam hidupku. Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik mengatakan, aku menghitung hari-hari bahagiaku, ternyata hanya 13 hari saja. Sedangkan ayahnya Abdul Malik mengeluh, seandainya aku tidak pernah memangku jabatan khilafah. Said Ibnul Musayyib berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka lari kepada kami, dan bukan kami yang lari kepada mereka. Ibnu Sama, seorang yang jago memberi nasihat, menemui Harun al-Rashid. Saat itu Harun sedang merasa haus dan meminta segelas air. Maka Ibnu Samad bertanya, seandainya kamu dicegah untuk meminum air itu, apakah kamu akan menebus dengan separuh kerajaanmu? Harun menjawab, iya. Setelah selesai minum, Ibnu Samad bertanya lagi, jika kamu dicegah untuk mengeluarkan air yang telah kamu minum dari perutmu, apakah kamu rela membayar dengan separuh kerajaan yang lain? Harun menjawab, iya. Ibnu Samad pun berkata, tidak ada artinya sebuah kerajaan yang nilainya lebih berharga dari segelas air. Jika dunia ini tak ada keimanan di dalamnya, maka dunia tidak berguna, tidak berharga, dan tidak bermakna. Iqbal, seorang penyair filosof asal Pakistan, mengatakan, jika iman telah tiada, maka tidak ada lagi rasa aman, dan tidak ada dunia bagi siapa saja yang tidak menghidupkan iman. Barang siapa rela dengan kehidupan tanpa agama, dia telah menjadikan kehancuran sebagai teman karibnya. Emerson dalam akhir makalahnya tentang kepercayaan terhadap diri mengatakan, kemenangan politik, naiknya upah, kesembuhan penyakit yang Anda derita, atau kembalinya hari-hari bahagia akan membayang di hadapan Anda, tapi jangan pernah mempercayainya. Karena kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Tidak ada yang akan mendatangkan ketenangan dalam diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas dari ridhonya. Filosof dan penulis cerita memperingatkan bahwa keharusan menghilangkan pemikiran yang salah dalam pikiran kita jauh lebih penting daripada menghilangkan bisul dan tumor dari tubuh kita. Cukup mengherankan bahwa peringatan terhadap penyakit pemikiran dan akidah dalam Al-Quran lebih banyak dibandingkan peringatan terhadap penyakit jasmani. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang disebabkan mereka berdusta. Quran surat As-Saffat ayat 5. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Filosof Prancis Michel de Montaigne menjadikan kata-kata berikut sebagai mutu dalam hidupnya. Manusia itu seharusnya tidak terpengaruh oleh peristiwa yang terjadi sebagaimana ia terpengaruh oleh pendapatnya terhadap peristiwa tersebut. Dalam sebuah atsar disebutkan, ya Allah, jadikan aku dengan qada-Mu hingga aku tahu bahwa apa yang menjadi bagianku pasti akan datang kepadaku, dan yang bukan menjadi bagianku tidak akan datang dan tidak akan pernah menimpaku.